Assalamualaikum adik-adik semuanya. Gimana? Masih bingung nggak cara menghitung senyawa di dalam reaksi? Simak terus ya videonya. Jadi adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang stoikiometri reaksi. Merupakan tahap akhir dari bab stoikiometri, di mana kalian harus memahami video-video sebelumnya. Tapi ada dua video utama yang harus kalian mengerti. Nah, adalah video ini, di mana dia membahas tentang rumus-rumus mol. Kemudian video yang ini, di mana dia membahas tentang cara menyetarakan koefisien reaksi. Nah, stoikiometri reaksi ini meliputi yang pertama adalah perhitungan paling sederhana dalam suatu reaksi. Yang kedua membahas tentang reaksi pembatas. Yang ketiga adalah bagaimana sih cara menghitung campuran yang terlibat dalam suatu reaksi. Pembahasan tentang stoikiometri reaksi ini nanti akan dibagi 3 kali. Yang pertama, untuk video ini nanti akan dibahas tentang perhitungan paling sederhana di dalam suatu reaksi. Kemudian video berikutnya akan membahas tentang apa sih itu reaksi pembatas. Kemudian untuk video ketiga nanti akan membahas tentang bagaimana sih cara menghitung suatu campuran yang terlibat di dalam suatu reaksi. Kita lanjutkan aja yuk. Perhitungan reaksi sederhana. Seperti biasa, aturannya tulis reaksi lengkap yang ada di soal, kemudian jangan lupa disetarakan ya. Kemudian tulis yang diketahui di dalam soal di bawah senyawa yang bersangkutan. Habis itu jangan lupa rubah ke dalam satuan mol ya. Memang harus, Kak? Iya dong, harus itu. Kenapa kok harus? Kita lihat di sana. Bahwasanya kalau sudah dirubah ke satuan mol, baru boleh jalan-jalan. Jalan-jalannya bukan keluar rumah ya, kan lagi physical distancing. Jadi jalan-jalannya arahkan mol ke senyawa yang ditanyakan. Kemudian rubah satuan mol menjadi satuan yang ditanyakan oleh soal. Ayo yuk, biar tambah paham, kita lanjut tema langkah perhitungan. Biasanya untuk perhitungan sederhana ini soalnya ada di kotak yang kuning ya. Yang diketahui cuma satu aja. Misalkan di sana adalah massa senyawa A. Di sana yang ditanyakan adalah volume senyawa C. Kita lihat yang ada di tabel. Seperti yang sudah aku jelaskan tadi, langkah pertamanya apa? Tulis reaksi lengkap yang sudah disetarakan koefisiennya. Kemudian tulis yang diketahui di bawah reaksi yang bersangkutan. Habis itu rubah menjadi mol. Karena di sana yang diketahui berupa massa, maka rumus yang kita gunakan adalah mol sama dengan massa dibagi mR-nya. Aku ingetin lagi, di mana rumus itu didapatkan dari yang ada di sana ya. Boleh diklik, dihasilkan A mol. Nah, ini nih, kalau satuannya sudah mol, maka boleh jalan-jalan. Jalan-jalannya ini kalian sesuaikan dengan koefisiennya. Dimana ketika dia A mol, koefisiennya ada 2. Sedangkan koefisien yang ditanyakan adalah 3. Maka ketika koefisien 2, dia A mol. Berarti ketika koefisien 3, berarti ada berapa mol? Bisa kita tulis 3/2 kali A mol kan? Kemudian didapatkan volumenya adalah 33,6 A-liter. Aturannya sudah ada, skema langkah perhitungan juga sudah ada. Sekarang contoh giliran kamu. Oke kakak, jadi teman-teman soalnya kayak berikut ini ya. Aluminium dapat bereaksi dengan larutan tembaga 2 sulfat. Menurut persamaan reaksinya 2Al ditambah 3CuSO4 menghasilkan Al2SO4 3 kali ditambah 3Cu. Jika massa aluminium yang bereaksi 2,7 gram, hitunglah massa tembaga yang diendapkan, di mana AR-nya sudah diketahui masing-masing ya teman-teman. Maka kita lakukan sesuai dengan tahapan aturan tadi ya. Yang pertama adalah tulis reaksi lengkap dan disetarakan. Kebetulan di sana reaksinya sudah disetarakan koefisiennya kan. Kemudian tulis yang diketahui di bawah unsur yang bersangkutan. Habis itu dirubah menjadi mol. Karena di sana yang diketahui berupa massa, maka molnya adalah massa per AR-nya. Massanya ada 2,7 dan AR/AL ada 27. Kemudian didapatkan 0,1 mol. Nah, kalau sudah jadi mol, seperti kakaknya bilang tadi, molnya boleh jalan-jalan loh. Karena yang ditanyakan adalah tembaga dalam fase padat, maka kita arahkan ke Cu fase solid.
Nah, habis itu karena ketika 0,1 dia koefisien 2, berarti ketika koefisien 3 dia ada 3/2 kali 0,1 mol. Hasilnya molnya Cu adalah 0,15 mol. Karena di sana yang ditanyakan adalah massa tembaga, maka molnya kita rubah ke gram ya teman-teman. Nah, rumus ini bisa kalian ketahui dari video yang ada di pojok kanan atas ya teman-teman, bisa diklik. Nah, di sana 0,15 mol dikalikan 63,5. Hasilnya massa Cu yang didapatkan adalah 9,525 gram. Iya, benar, tepat sekali. Alhamdulillah adik-adik, pembahasan tentang perhitungan sederhana pada suatu reaksi sudah selesai dibahas ya. Nantikan yang part kedua dan part ketiganya ya. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian. Kalau dirasa penting silahkan di-share ke semua sosial media yang kalian punya, juga teman-temannya ya. Jangan lupa di-subscribe. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.